Halo semuanya dan selamat datang di paparan kali ini. Hari ini kita bakal memulai sebuah perjalanan yang menurut saya pribadi sangat memukau. Kita akan melihat bagaimana tradisi spiritual lokal, khususnya dari Islam Nusantara, memetakan konsep-konsep agama yang mendalam menjadi sesuatu yang sangat lekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi, kita nggak cuma bahas sejarah masa lalu ya, tapi lebih ke semacam peta mental dan spiritual yang bisa langsung kita terapkan. Yuk bersiap, karena kita akan merakit sebuah kompas kebijaksanaan ini sama-sama. Oke, mari kita selami ini. Pernah nggak sih Anda merenung, menatap elemen-elemen di sekitar kita, kayak embusan angin, hangatnya api, aliran air, atau solidnya pijakan tanah, lalu menyadari kalau kekuatan-kekuatan fisik itu sebenarnya adalah cerminan dari sifat-sifat dasar di dalam diri kita sendiri? Nah, tradisi Islam Nusantara melihat alam itu bukan cuma sekedar tempat tinggal fisik kita loh. Alam itu ibarat sebuah cermin raksasa yang memantulkan dimensi terdalam dari karakter manusia dan kepemimpinan spiritual. Menarik banget kan? Bagian pertama, filosofi 4 anasir alam. Nah, disinilah semuanya bermula. Konsep ini mengajarkan kalau alam semesta dan jiwa manusia itu sebenarnya diikat oleh benang merah yang sama. Tradisi ini dengan sangat rapi menghubungkan 4 anasir alam, yakni udara, api, air, dan bumi, beserta 4 arah mata angin dengan 4 sahabat utama Nabi Muhammad, atau yang kita kenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Ingat ya, ini bukan sekedar pengelompokan acak, tapi sebuah kerangka konseptual yang membangun peta fisik dan spiritual yang utuh. Coba bayangkan, kita ini sedang memegang sebuah kompas batin yang masih kosong, dan sekarang kita bakal memasang titik-titiknya bareng-bareng. Lanjut ke bagian kedua, udara dan api. Nah, yang benar-benar menarik dari bagian ini adalah keseimbangan yang sangat kontras tapi saling melengkapi. Kita pasang 2 titik pertama di kompas kita ya. Di sebelah kiri kita punya elemen udara dari timur yang mewakili kelembutan. Lalu di sebelah kanan ada elemen api dari selatan yang mewakili intensitas luar biasa. 2 kekuatan alam ini dipersonifikasikan dengan sangat indah oleh 2 tokoh besar, Abu Bakar dan Umar. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, mari kita lihat Abu Bakar Ash-Shiddiq. Beliau ini ditempatkan di arah timur, disimbolkan dengan warna putih dan terhubung langsung dengan elemen udara. Kenapa udara? Ya, karena udara itu melambangkan napas kehidupan dan kesucian kan? Sifat beliau yang sangat lembut, tenang, dan tulus itu secara sempurna mencerminkan udara yang memberi ketenangan mutlak pada jiwa. Gelar beliau, Ash-Shiddiq atau Sang Pembawa Kebenaran, seolah mengalir murni bagaikan udara bersih yang mengisi setiap ruang kosong di alam semesta tanpa harus terlihat wujudnya. Sebaliknya, kita punya Umar bin Khattab. Arah beliau di selatan, warnanya merah, dan elemennya tentu saja adalah api. Api itu adalah kekuatan besar, ketegasan, dan semangat yang pantang padam. Umar punya keberanian luar biasa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, makanya beliau diberi gelar Al-Faruq. Tapi ada satu hal krusial yang harus kita garis bawahi di sini. Dalam konteks kondisi manusia, elemen api ini sangat erat kaitannya dengan kontrol. Jadi ini bukan tentang amarah yang merusak dan meledak-ledak ya, melainkan justru mewakili kekuatan dan keberanian luar biasa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan amarahnya sendiri. Masuk ke bagian ketiga, air dan bumi. Mari kita lanjutkan dan lihat bagaimana ini terbentuk untuk melengkapi kompas kita. Sekarang kita fokus ke sisa arah mata angin, melihat pada kekuatan dasar penyeimbangnya. Di sisi kiri kita melihat elemen air yang mengalir dari barat, yang kemudian diseimbangkan dengan apik oleh kekokohan elemen bumi dari arah utara di sisi kanan. Kita bahas Utsman bin Affan dulu ya. Beliau ini berada di arah barat dengan warna kuning yang mewakili elemen air. Anda pasti tahu, air itu sifatnya sangat fleksibel, selalu menyesuaikan diri dengan wadahnya, tapi di saat yang sama, mutlak dibutuhkan untuk kelangsungan hidup. Nah, sifat Utsman yang sangat dermawan, sopan, dan lembut itu bertindak persis seperti air. Beliau benar-benar dikenal tanpa henti mengalirkan kekayaannya untuk memberi nutrisi dan menopang kehidupan umat. Kehadirannya itu membawa keteduhan, ibarat oase sejuk yang menghilangkan dahaga. Dan di titik arah utara, bersimbol warna hitam, berdirilah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan elemen bumi. Bumi itu adalah fondasi. Coba pikirkan, tanpa bumi, nggak akan ada tempat buat air mengalir, nggak ada pijakan untuk api menyala, atau tempat bagi udara berembus kan? Ali secara sempurna melambangkan sifat bumi ini. Beliau kuat, kokoh, dan sangat berilmu. Beliau bertindak sebagai fondasi yang tak tergoyahkan dan pintu gerbang ilmu pengetahuan yang mendalam, menopang segala sesuatu yang ada di atasnya. Jadi, poin krusialnya adalah saat kita melihat seluruh kerangka ini secara bersamaan. Inilah rangkuman kompas luar yang baru saja selesai kita bangun bareng-bareng. Ada timur dengan udara putihnya Abu Bakar, selatan dengan api merahnya Umar, barat dengan air kuningnya Utsman, dan utara dengan bumi hitamnya Ali.
Sangat memuaskan ya melihatnya terstruktur seperti ini. Ini benar-benar harmoni yang luar biasa, mewakili keseluruhan spektrum karakter manusia, dari kelembutan yang menenangkan hingga ketegasan yang kuat, dari fleksibilitas murni hingga kekokohan yang mutlak. Bagian keempat, sang pancer, atau titik pusat. Oke, kita sudah punya kerangka luar kompas yang sangat kokoh. Tapi tunggu dulu, ada satu pertanyaan penting nih. Kira-kira kekuatan besar apa yang duduk tepat di tengah-tengah keempat arah elemen ini? Nah, inilah yang dalam tradisi ini disebut sebagai pancer. Secara definisi, pancer itu adalah titik pusat atau jangkar. Coba bayangkan sebuah roda tapi nggak punya poros, atau tenda tanpa tiang penyangga utama. Tanpa poros penahan yang kuat di tengah, seluruh arah elemen tadi cuma akan berserakan tanpa tujuan, dan struktur kompasnya nggak akan bisa mempertahankan bentuknya sama sekali. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian inti dari konsep spiritual Islam Nusantara ini. Sang pancer, sang titik pusat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah sumber cahaya utamanya. Beliau bertindak sebagai poros bercahaya yang secara sempurna menyatukan sifat lembut dari udara, ketegasan dari api, kedermawanan dari air, dan fondasi ilmu dari bumi. Beliau mengumpulkan seluruh sifat unggul yang berbeda-beda dari keempat sahabat tersebut ke dalam satu inti kepemimpinan yang benar-benar utuh dan sempurna. Bagian 5, mengendalikan sifat nafsu. Nah, filosofi sejarah ini memang sangat indah, tapi letak nilai utamanya ada pada bagaimana kita menerapkannya secara internal. Sekarang kita bergeser dari sejarah, langsung masuk ke dalam perjalanan spiritual kita sendiri. Ingat, setiap anasir di dalam diri kita, entah itu udara, api, air maupun bumi, membawa dorongan atau nafsunya masing-masing. Tugas kita adalah memastikannya terkendali agar tetap seimbang mengelilingi sang pancer. Sebagai penutup dari paparan ini, saya menantang Anda untuk memikirkan elemen di dalam diri Anda sendiri. Apakah Anda ingin membahas lebih detail mengenai sifat nafsu yang dikendalikan oleh masing-masing sahabat ini? Renungkanlah sejenak dan sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.